Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Hasnari. Kita akan lanjutkan pembahasan soal TPM-US tahap 1 yang sudah kalian kerjakan itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu pembahasan nomor 14 sampai dengan 19. Oke, kita langsung saja kita ke masuk nomor 14. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0, di mana X1 lebih besar dari X2, maka kita nanti akan mencari berapakah nilai 2X1 dikurangi 3X2. Oke, persamaan kuadrat ini kita faktorkan dulu. Bagaimana caranya? Kalian tentunya masih ingat. Kita akan mencari dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 24. Bisa negatif 2 kali 12. Bisa 2 kali negatif 12. Bisa negatif 3 kali 8. Bisa 3 kali negatif 8. Bisa negatif 4 kali 6. Nah, ada banyak kemungkinan, tetapi kita akan cari yang jika dijumlahkan. Dua bilangan ini dijumlahkan, nanti akan mendapatkan negatif 5. Ini 10. Ini negatif 10. Selanjutnya ini ketemunya 5. Yang ini negatif 5. Nah, ini yang kita cari. Artinya nanti dua bilangan itu X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Ini akan kita faktorkan menjadi X. Nah, ini bilangan 3 dan negatif 8. Kita tinggal masukkan ke sini. Plus 3 kurangi 8. Maka perkalian 2 suku 2 menghasilkan 0. Itu berarti salah satunya adalah 0. Bisa X plus 3 sama dengan 0 atau X min 8-nya yang sama dengan 0. Maka ini diperoleh X sama dengan negatif 3. Yang kanan diperoleh X sama dengan 8. Kita lihat di soal. Di sini ada X1 lebih besar dari X2, maka di antara negatif 3 dan 8, yang besar adalah 8, maka ini X1. Negatif 3-nya sebagai X2. Barulah kita nanti mencari ini nilai 2X1 dikurangi 3X2 sama dengan, yuk kita masukkan, 2 kali X1-nya tadi 8 dikurangi 3 kali X2-nya negatif 3, maka akan menghasilkan 16, ini ditambah 9 menjadi 25. Kita ketemu jawabannya. Berikut kita ke nomor 15. Nomor 15, persamaan sumbu simetri dari grafik Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 7. Kalian tahu bahwa persamaan umumnya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau kita sesuaikan dengan ini, X kuadrat plus 4X min 7, maka A-nya 1, B-nya 4, C-nya negatif 7. Lalu bagaimana? Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri.
X sama dengan min B per 2A. Kalian ingat itu? Nih. Yes. Terus kita tinggal cari sekarang. X sama dengan kita masukkan B-nya. Min 4 per 2 kali A-nya 1. Sehingga diperoleh negatif 4 per 2. Negatif 2. Ini hasil nomor. Sudah, kita sekarang ke nomor 16. Perhatikan gambar di samping. Besarnya sudut AGH berapa? AGH itu yang ini. Ini yang ditanyakan. Ada dua garis sejajar, CD dengan AB sejajar dipotong oleh garis EF. Maka akan terbentuk yang namanya sudut-sudut. Nah, kita lihat saja sekarang sudut yang sudah diketahui kita gunakan sebagai modal. Di sini dua sudut yang diketahui, sudut CHG itu sama besarnya dengan sudut HGB. Kalian ingat kenapa? Karena ini adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan, besar sudutnya pasti sama. Lalu, besar sudut yang sudah diketahui tinggal masukkan sini. 5X sama dengan sudut HGB 3X plus 48. Oke, kita tinggal selesaikan itu. 5X dikurangi 3X sama dengan 48. Ini kurangkan 2X sama dengan 48. Maka X sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24. Apakah ini jawabannya? Kita lihat, yang ditanyakan adalah sudut AGH. Ini X-nya, berarti kita lanjut saja sekarang. Sudut CHG itu sama dengan 5X, berarti 5 kali 24. Hasilnya 120 derajat. Ini sudut CHG. Kalian ingat ada dua sudut sepihak namanya. Dua sudut sepihak kalau dijumlahkan hasilnya 180. Jadi sudut CHG kalau ditambah sudut HGA atau AGA sama ya, sama dengan 180 derajat. Nah, ini sudah ada, ini dimasukkan ke sana. 120 ditambah sudut, ini kalau ditukar tempatnya boleh AGH sama dengan 180 derajat. Maka sudut AGH sama dengan 80 dikurangi 120 derajat sehingga menghasilkan 60. Oke, itu besar sudut AGH yang ditanyakan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17. Oke, tanah pekarangan Pak Adi berbentuk persegi panjang. Ukurannya 24 meter kali 18 meter. Jalan bagian depan pekarangan akan diperlebar 2 meter sehingga akan memotong sebagian tanah. Oke, ini persegi panjang tanahnya Pak Adi. Ada pelebaran jalan, kemudian sebagian itu diganti rugi. Diminta, kemudian ada ganti ruginya 1 meternya itu 3 juta. Berapa besar ganti ruginya?
Apa yang harus dilakukan? Kita akan mencari luas pekarangan yang dijadikan jalan tadi. Oke, kita akan mencari luasnya. Kalau kita melihat bentuknya, ini tidak beraturan ya, tetapi kita bisa membuat garis pertolongan. Coba kalau ini kita garis begini. Kita akan dengan mudah mencari bahwa luas arsiran ya, arsiran saja. Arsiran itu artinya pekarangan yang diganti rugi tadi. Ini ada dua bangun, yaitu persegi panjang yang atas ya, ditambah luas segitiga. Oke, kalau kita lihat berapa panjangnya persegi panjang sama dengan yang ini. Jadi luas persegi panjang itu 24 kalikan lebarnya 2 meter. Ditambah dengan berapa luas segitiganya? Coba kita perbesar gambarnya. Ini kalau gambarnya kita perbesar begini, ya kan? Yang miring 5, ini berapa? Kita lihat, kalau keseluruhan 18 dikurangi 2, berarti, coba kita pakai warna yang lain. Berarti ini 16. Artinya yang di kiri lebar bukan lebar ya. Tinggi segitiganya di sini itu 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Nah, padahal kalian sudah pernah kenal itu dengan Pitagoras ya. Ini segitiga siku-siku. Kemudian kalau besar sisi panjang sisinya 5, 4, triple Pitagoras yang satunya adalah 3. Jadi, kalau kita mau mencari luasnya, dengan mudah kita bisa mencari bahwa luas segitiganya itu 4 kali 3 dibagi 2. Ini 4 dikali 3 bagi 2. Lalu kita tinggal menghitung. 24 kali 2, 48. Ditambah dengan, ini bisa dibagi ya. Oke, ini 6. Sama dengan 54. 54 apa? Meter persegi. Nah, ini pekarangan Pak Adi yang dijadikan jalan untuk pelebaran jalan. Lalu, besar ganti ruginya berapa? Ganti rugi. Kita tinggal mengalihkan luas pekarangan tadi dikalikan 1 meternya itu 3 juta. Oke, kita kalikan. Berapa nih? 2. Oke. 162 juta. Ini uang ganti rugi yang diterima oleh Pak Adi. Ini penyelesaian nomor 7. Oke, berikut soal nomor 18. Ya, ada sebuah lingkaran. Kemudian ada busur, ada juring. Kita lihat, hati-hati ketika membaca. Panjang busur di sini yang diketahui adalah panjang busur besar. Kalau panjang busur besar berarti itu yang di atas. Yang ini busur besarnya. Ini yang 110. Hati-hati jangan keliru ya. Kalau busur berarti kita lihat sudut yang di hadapan busur itu berapa. Kita cari juga. Sudutnya adalah 360 karena satu putaran penuh dikurangi dengan yang diketahui 135 derajat sama dengan 225 derajat. Oke, ini modal awal dulu. Ya. Jadi dari yang diketahui itu kita jabarkan. Yang diketahui panjang busur PQ.
Padahal kalau mencari panjang busur itu adalah besar sudut dulu, sudutnya tapi sudut yang di hadapan busur itu 225 dibagi 1 putaran penuh dikalikan keliling lingkaran. Oke, ini modal awal. Busur PQ diketahui 110 sama dengan, ya kita jabarkan itu ya, per 360 derajat tentu saja. Kalikan keliling lingkaran 2 pi. Pi-nya kita pakai 22/7. Kalikan R. Nah, jari-jarilah yang akan kita cari dulu sebelum kita mencari luas daerah arsiran. Yuk, adakah yang bisa dibagi dulu? Bagi bisa ini. Bagi 45 berapa? 5, 8. Ada lagi yang bisa dibagi ini. Kita pakai warna lain biar jelas. Bagi ini 1, ini 4. Ada yang bisa dibagi lagi. Ini bagi 2. Jadi 11, ini jadi 2. Ada yang bisa dibagi lagi. 11 dengan 110. Ini 10. Oke, bentuk sederhananya setelah dibagi-bagi. 10 sama dengan 5/2 kali 1/7R. Begini ya. Ini tinggal 5, 2, ini 1, 7. Sehingga menjadi 10 sama dengan 5/14R. Oke, kita ke atas. Maka R sama dengan 10 dibagi 5/14. Ping walik ya, jangan lupa. Kali 14/5. Maka R sama dengan 140/5, ketemunya 28. Ini jari-jari. Kita mencari luas sekarang. Berarti kita mencari luas juring ya. Luas juring OPQ itu yang dicari. Sudutnya sekarang sudut yang ini 135 derajat per 1 putaran penuh. Kalau luas juring kalikannya dengan luas lingkaran. Sehingga kita bisa lanjut 135 derajat per 360 kalikan pi. R-nya 14 per R-nya berapa tadi? Oh, keliru, 12. Keliru, bentar. Saya hapusnya dulu. Nah, jari-jarinya 28 kali 28. Oke, yang bisa dibagi sekarang, kita pakai warna lain. Ini bagi 3/8. Ada yang bisa dibagi lagi. Ini dibagi berapa? 4. Ada yang bisa dibagi lagi. 8 sama ini 11. Sehingga tinggal menghitung 3 kali 11 kali 28. Hasilnya 924 cm persegi. Ketemulah nomor 18. Oke, yang terakhir di bagian yang keempat. Nomor 19. Mana yang merupakan jaring-jaring kubus? Bagaimana kita menentukannya? Ini pakai apa ya? Kita tentukan alasnya dan atasnya, kemudian sambil membayangkan apakah itu bisa membentuk kubus atau tidak. Jadi misalnya ini alas, kemudian otomatis atasnya ini. Ternyata ini nanti akan tempuk istilahnya ya. Tempuk itu apa? Bertemu. Maka ini bukan jaring-jaring. Bukan. Yang kedua, misalnya ini alasnya.
berarti atasnya yang ini. Kalau kita sambil bayangkan, kita lipat jadi kubus. Nomor 1 tidak, nomor 2 iya, berarti kemungkinan kalau tidak C ya D. Kemudian yang ketiga, satu lagi kita cek, nomor 3 misalnya ini alas. Oh berarti atasnya ini. Ternyata ada itu yang tempuh ini dengan ini. Ini bukan jaring-jaring. Maka yang jaring-jaring tentu saja 2 dengan 4. Oke, sekian untuk part yang keempat atau bagian yang keempat. Insya Allah kita akan lanjut lagi ke bagian yang kelima. Sekian ya dari Bu Astari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.